Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini kami berdua akan mereview artikel Betul. yang kami buat. Ini adalah kegiatan pertama kami untuk memenuhi mata kuliah apa? Jadi untuk memenuhi salah satu mata kuliah TV dan radio. Jadi tugas kali ini kita adalah menulis artikel kemudian dibuatkan dalam konten suatu video untuk menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini, yaitu tugas final, teman-teman. Sebelum kita panjang lebar materi apa yang kami bahas, perkenalkan kami berdua. Nama saya Suwandi. Dan saya sendiri Abdul Pain. Kami adalah mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam KPI UK2 Semester 5. semester 5. Oke, langsung saja. Jadi judul artikel kita ini adalah itu miskomunikasi pemerintah dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Polewali Mandar, teman-teman. Nah, betul sekali. Pemateri ini ataupun pengkajian ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena banyak penolakan akhir-akhir ini dari masyarakat Polewali Mandar terkait dengan masalah tempat pembuangan akhir. Ya. Jadi salah satu faktor penting dalam memengaruhi keberhasilan sesuatu adalah komunikasi. Jadi komunikasi mempunyai peran penting dalam mendorong sukses atau tidaknya hal yang kita inginkan, mulai dari keinginan individu, kelompok, dan organisasi. Hak mutlak yang harus diperhatikan adalah bagaimana komunikasi itu dilakukan. Ketika individu, kelompok, organisasi, atau bahkan pemerintahan, hal yang mutlak untuk menginginkan sesuatu adalah dengan cara berkomunikasi. Ya, betul sekali. Ya, komunikasi menjadi wadah untuk mengetahui keinginan seseorang. Respon dari apa yang dikerjakan pun akan diketahui dengan komunikasi itu sendiri, teman. Nah, betul sekali. Di dalam pemerintahan khususnya, komunikasi harus terus dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan yang diambil, baik itu komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi publik untuk memastikan keputusan yang diambil mendapatkan respon positif dari masyarakat. Jadi pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam bidang eksekutif mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tentu dengan demikian pemerintah harus masif menyediakan layanan aduan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terlebih lagi kalau ini ketika itu terkait dengan kebijakan yang menyangkut persoalan lingkungan, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang daerahnya dijadikan sebagai TPA. Sehingga jangan heran, aksi penolakan terus terjadi di berbagai daerah, katakanlah Balanipa, Laliko, dan bahkan beberapa wilayah lain. Bahkan Luyo. Komunikasi secara intens dan jelas dimaksudkan untuk menghindari miskomunikasi. Apa itu miskomunikasi? Ya, miskomunikasi itu menurut Traum, komunikasi itu dianggap sebagai tindakan sehingga melihat miskomunikasi sebagai contoh kegagalan tindakan sebagai pembicara tidak dapat menghasilkan efek yang dimaksudkan atau kesalahpahaman terjadi sebagai pendengar yang gagal untuk mengenali komunikasi yang dimaksudkan dari komunikator. Nah, teman-teman, inti dari miskomunikasi adalah adanya kegagalan penyampaian informasi. Untuk itu, pemerintah sebagai komunikator perlu memahami lebih jauh tentang komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, agar kebijakan yang dikeluarkan mendapatkan dukungan. Masyarakat pun akan menerima jika keputusan itu disampaikan dengan jelas dan berdampak positif terhadap mereka tentunya. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman bahwa pembahasan kita ini adalah terkait dengan pembuangan sampah. Jadi komunikasi. Perlu kita ketahui bahwa pentingnya komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Jadi adapun pengertian komunikasi, tentu banyak definisi tentang komunikasi itu tersendiri. Berbagai pakar juga telah menjelaskan berbagai pengertian tentang komunikasi. Di antara, menurut Gode 1959, komunikasi adalah proses yang menjadikan sesuatu dimiliki oleh dua pihak atau lebih dari yang sebelumnya dimonopoli oleh seseorang. Sementara menurut Piver, komunikasi adalah semua tata cara yang memengaruhi pemikiran orang lain melalui pikiran seseorang. Sementara menurut Veteranus Agus Muhammad Hadjana, komunikasi merupakan penyampaian informasi menggunakan suatu media kepada seseorang.
Setelah pesan sampai penerima, paham dan memberikan tanggapan dan meneruskan kepada orang lain. Nah, tujuan komunikasi tentunya untuk mempermudah orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Betul sekali teman-teman. Jadi komunikasi menurut Jalaluddin Rahmat dalam psikologi komunikasi menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif meningkatkan hubungan sosial, menimbulkan kenangan, adanya saling pengertian, dan adanya tindakan yang dihasilkan. Nah, betul sekali. Jadi sebenarnya komunikasi pada tingkat pemerintahan daerah dilakukan oleh protokol dan komunikasi pimpinan untuk disebarkan melalui media massa atau media sosial. Betul. Jadi terkait kebijakan yang menyangkut lingkungan, khususnya tempat pembuangan akhir, komunikasi dilakukan dengan turun melakukan survei dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan. Dengan jalinan komunikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan tentunya, serta pemahaman yang sama tentang mengapa TPA tersebut ditempatkan di daerah yang kemudian menjadi pusat apa yang disampaikan pemerintah. Ya. Jadi teman-teman, ada pun unsur-unsur komunikasi yang perlu kita perhatikan. Menurut Laswell, terdapat 6 unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang miskomunikasi, kita bahas unsur-unsur komunikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi terkait dengan sesuatu yang disampaikan kepada seseorang. Jadi, komunikator dapat berupa individu, kelompok, organisasi, bahkan pemerintah dan negara secara umum. Ya, kemudian kedua adalah tentunya adalah pesan. Itu pesan adalah informasi atau apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi pesan ini dapat berupa simbol dan makna. Pesan juga dapat disampaikan melalui pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan verbal dan non verbal yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan. Sementara komunikasi non verbal adalah pesan yang tidak menggunakan kata-kata melainkan hanya menggunakan tanda atau simbol. Contohnya ekspresi mengangguk menandakan iya atau paham terhadap sesuatu. Nah, betul sekali. Yang kemudian yang kedua adalah media. Setelah pesan adalah media. Unsur yang kedua adalah media. Apa yang maksudnya media? Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Kemudian disebut media. Media mempunyai peran yang fundamental untuk menyampaikan pesan, baik itu secara massal atau individu. Di antara media komunikasi adalah berupa media visual, media audiovisual, dan media cetak tentunya. Adanya komunikator tentu ada komunikan atau orang yang mendapatkan pesan atau informasi dari komunikator, disebut komunikan. Jadi individu maupun massal bahkan negara menerima pesan dari sumber. Menurut Effendi, komunikan merupakan target dari komunikator. Komunikator menempati posisi merespon apa yang disampaikan oleh komunikator. Kendati demikian, komunikasi juga bisa menjadi komunikator dalam waktu bersamaan, merespon dan menanggapi serta menjawab pertanyaan hal tersebut. Nah, unsur yang kelima menurut Laswell adalah efek. Efek adalah respon yang diberikan komunikan setelah mendapatkan pesan atau informasi dari komunikator. Efek tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan dan perubahan sikap tentunya. Adapun tujuan komunikasi teman-teman. Jadi setiap komunikasi itu ada tujuannya. Betul sekali. Tujuan komunikasi menurut Effendi itu sendiri pada tahun 2006 adalah sebagai yang pertama itu adalah untuk merubah sikap. Sementara tujuan yang kedua adalah untuk mengubah pandangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengubah tingkah laku. Sementara tujuan yang keempat adalah untuk mengubah sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga itu tentu ada yang namanya proses komunikasi. Menurut Laswell, proses komunikasi terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap primer dan tahap sekunder. Kita bahas tahap primer terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan tahap primer? Proses komunikasi primer adalah media berupa simbol digunakan menyampaikan gagasan. Pesan verbal dalam gagasan primer adalah pesan verbal dan pesan non-verbal. Ciri khas dari proses komunikasi verbal adalah komunikan mampu secara langsung memahami maksud dari komunikator. Ya, tentu ada primer, yang kedua ada tahap sekunder.
Jadi proses komunikasi sekunder adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan alat atau sarana tertentu dalam menyampaikan pesan atau informasi. Alat tersebut sebagai media kedua dan simbol jadikan media pertama. Ciri utama dari proses komunikasi ini adalah digunakan untuk jarak yang jauh dan jumlah yang banyak. Media kedua yang sering digunakan adalah televisi, radio, majalah, film, dan bahkan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini membuat posisi media kedua atau proses komunikasi ini memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Namun, terdapat kekurangan dari proses komunikasi ini, yaitu akan ada perbedaan penafsiran terhadap apa yang kemudian tampil dalam media yang mungkin akan terjadi. Ya, betul sekali. Jadi, dalam miskomunikasi itu sendiri, menurut Traum pada tahun 1996, komunikasi itu dianggap sebagai tindakan sehingga melihat miskomunikasi sebagai contoh kegagalan dalam berbicara. Tindakan dapat menghasilkan efek yang dimaksudkan atau kesalahpahaman terjadi sebagai pendengar yang gagal untuk mengenali komunikasi dimaksudkan dari komunikator. Miskomunikasi adalah kegagalan dalam melaksanakan komunikasi yang efektif karena adanya kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Itu. Kalau kita hubungkan dalam pemerintahan, miskomunikasi yang terjadi bila hal ini kemudian direspon dan diselesaikan dengan cepat akan menjadi masalah besar. Jadi penyebab miskomunikasi yang biasa terjadi setidaknya ada beberapa hal. Kita bahas teman-teman satu persatu. Yang pertama adalah konten. Jadi informasi yang disampaikan itu disebut sebagai konten. Pesan tersebut harus jelas dan lengkap serta mudah dipahami maknanya. Untuk itu, konten tersebut seringkali menjadi penyebab adanya miskomunikasi ketika konten itu tidak lengkap dan tidak jelas. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah meta. Jadi meta adalah arti sesungguhnya dari sebuah pesan. Banyak pesan yang disampaikan tidak sampai karena menyampaikan pesan yang justru memiliki maksud tersendiri, bukan tujuan dari isi pesan sesungguhnya. Meta lebih sulit ditebak biasanya begitu. Kayak mood perempuan ya. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga ada emosi. Dalam berkomunikasi tidak jarang seorang emosi, sedih, bahagia, menangis, tertawa dan lain-lain, sehingga menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman. Betul sekali itu. Yang kemudian adalah status. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status yang menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi. Ketika seseorang tidak menyadari posisinya, maka potensi miskomunikasi akan terjadi. Gitu. Betul sekali. Jadi untuk itu mengapa kita harus paham bagaimana posisi kita ketika kita melakukan komunikasi. Jadi bagaimana miskomunikasi dalam pemerintahan ini yang kemudian menjadi fokus utama dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Dalam beberapa kasus adanya kesalahan dalam berkomunikasi juga sering dilakukan pemerintah kepada rakyatnya. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan miskomunikasi di dalam pemerintahan ini terjadi. Khususnya dalam penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Di antaranya adalah satu, gangguan fisik akibat kondisi biologis. Gitu. Jadi gangguan ini berupa suatu hambatan yang disebabkan kondisi biologis penerima tidak normal, seperti buta, tidak dapat melihat, tuli, tidak dapat mendengar, dan disabilitas lainnya. Penyampaian dari pemerintah akan terhambat dan kesulitan menggunakan media menjadi kekurangan dari komunikan itu. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah gangguan teknis. Ya, jadi salah satu contoh dari gangguan teknis adalah tidak semua masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Jadi tentunya dengan perbedaan tersebut pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati serta menggunakan bahasa yang sederhana agar semua kalangan bisa memahami maksud dari kebijakan yang diambil. Nah, betul sekali, karena ada kemudian lulusan SD bahkan tidak betul, sekolah bahkan ada yang tidak sekolah. Nah, sampai ada juga yang menjadi profesor. Betul. Sementara gangguan yang ketiga adalah disebut gangguan semantik. Gangguan semantik berupa adanya perbedaan kebahasaan. Betul sekali. Masyarakat awam khususnya yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi dan sesepuh kesulitan menerjemahkan maksud dari pemerintah. Kendati telah ada penjelasan, tetapi jika tidak disesuaikan dengan pembahasan,
kebahasaan masyarakat setempat akan berimplikasi terjadinya miskomunikasi. Iya. Kita dapat mengambil contoh, bosi dalam bahasa Bugis artinya Ya, hujan. hujan sementara dalam bahasa Mandarin itu Ya, artinya kan bau kan gitu bau, ya. 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 Kemudian yang keempat adalah gangguan psikologis ya. Untuk memahami maksud dari gangguan psikologis penting untuk mengetahui konsep frame of reference. Menurut Wilbur Scrum pada tahun 1971, frame of reference merupakan keseluruhan pengalaman, nilai-nilai, harapan, status sosial, ekonomi hingga preferensi politik individu, sehingga miskomunikasi akan terjadi jika terdapat perbedaan frame of reference antara komunikator dan komunikan. Nah, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Polewali Mandar gangguan psikologis tersebut dapat membuat persepsi kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Masyarakat sebagai komunikan ketika mendapatkan informasi dari media tentang keputusan penempatan TPA di Balai NIPA dan tempat yang lain akan muncul beragam persepsi. Jadi menurut FISK dalam Television Kultur 1987, konsumen atau komunikan ketika mendapatkan pesan dari media memiliki kebebasan untuk membentuk makna dan pendapat tersendiri terhadap informasi yang mereka dapatkan. Kemudian bagaimana strategi agar kemudian tidak terjadi miskomunikasi? Jadi untuk menghindari terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat antara pemerintah masyarakat dan Polewali Mandar itu penting untuk mengetahui strategi mengatasi miskomunikasi. Strategi perlu kita ketahui bahwa strategi merupakan kegiatan perencanaan, gagasan dan eksekusi dari semua proses tersebut. Agar miskomunikasi tidak terjadi, maka adalah dengan menerapkan 5 hukum komunikasi efektif yang disebut sebagai konsep REACH, The Inevitable Laws of Effective Communication. Yang pertama adalah respect. Respect merupakan sikap menghargai orang lain. Pemerintah sebagai komunikator harus memiliki penghormatan kepada masyarakat sebagai komunikan begitu. Nah, betul sekali. Selain respect juga diperlukan namanya empati. Jadi yang dimaksud empati adalah kemampuan menempatkan diri pada posisi seperti yang orang lain rasakan. Sebelum mengeluarkan kebijakan dalam hal ini, pemerintah harus memahami kondisi dari masyarakat setempat yang kemudian wilayahnya khususnya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir untuk semua sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar umumnya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah audible. Pemerintah harus menempati posisi sebagai pelayan masyarakat. Jadi itu poin pertama. Untuk itu pemerintah harus mendengar dan mengerti berbagai keluhan dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu butuh kebijakan yang justru menjadi hal yang terbaik untuknya. Kemudian yang keempat adalah clarity. Clarity adalah penyampaian pesan secara jelas, mendalam dan mudah dipahami. Pesan yang disampaikan tidak terdapat multitafsir dari berbagai pihak, khususnya masyarakat sebagai komunikan. Selain penyampaian pesan secara jelas, clarity juga diartikan sebagai transparansi atau keterbukaan. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang mengapa wilayah tersebut dijadikan sebagai TPA. Apa keunggulan dan kerugian bila TPA tersebut ada? Apa dampak jangka pendek, kemudian apa yang menjadi jangka menengah, kemudian apa yang terjadi jika jadi semuanya harus jelas tujuannya apa begitu. Jadi, supaya bisa diambil oleh masyarakat. Kemudian yang kelima adalah humble. Humble adalah perasaan rendah hati, tidak angkuh atau tidak arogan, tidak merasa lebih dari orang lain, termasuk di dalamnya memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan dan lemah lembut. Pemerintah jika melakukan kesalahan harus berani mengakui kesalahannya, bukan malah sebaliknya. Seperti jika dalam mengambil keputusan tidak pernah melakukan kajian secara mendalam dan tidak melibatkan masyarakat. Ini sangat patah menurut saya. Nah, betul sekali. Jadi sebagai kesimpulan kemudian pada malam hari ini review dari materi kami adalah dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah subsistem dari pemerintah. Jika kita analogikan, komunikasi adalah darah, maka pemerintah sebagai tubuhnya. Pemerintahan akan berjalan dengan sehat bergantung pada kualitas dan kuantitas peredaran darah
pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memahami prinsip dan tujuan komunikasi agar mampu meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Pemerintah sebagai komunikator harus mempunyai perencanaan yang matang, kajian yang mendalam, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai komunikan yang wilayahnya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, untuk semua sampah yang ada di Polewali Mandar. Baik komunikasi itu dilakukan di media sosial atau terjun langsung ke masyarakat. Ini sangat perlu untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, betul sekali. Jadi teman-teman, mungkin demikian isi daripada artikel yang telah kami sampaikan. Dan mulai dari apa itu komunikasi, unsur-unsur komunikasi, kemudian tujuan komunikasi, dan bagaimana itu miskomunikasi, dan tips agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya, betul sekali. Bahwa lagi-lagi bahwa komunikasi itu sangat penting dalam dunia pemerintahan, bahkan dunia kita sehari-hari. Bahwa kita ini sebagai mahasiswa misalnya, ya, yang harus kita perbaiki adalah pertama adalah miskomunikasi kita bagaimana. Itu adalah cara pandang penilaian seseorang terhadap kita, begitu. Nah, khususnya juga ketika kalau kita membahas dunia perdoian perdoian pacaran, betul. Agar tidak terjadi miskomunikasi, maka lakukanlah komunikasi secara efektif agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman, miskomunikasi. Oke teman-teman, terima kasih telah rela dan sudi mendengarkan review yang kemudian kami sampaikan artikel ini, persoalan penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar yang terjadi miskomunikasi. Saya Suandi dan saya Abdul. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Harus tinggi, malah